pertemuan kita di malam evangelisasi yang ke-24 pada malam hari ini. Wow, saya percaya kita semua sangat diberkati malam hari ini ya. Terima kasih banyak ini Pak Sam untuk apa yang Sama. sudah Pak Sam paparkan. Nah, tiba saatnya ini yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu sesi tanya jawab. Lebih seru ini biasanya ya. Ya baik, sebelum kita memulai tanya jawab kita, ada beberapa rule-nya ya. Jadi saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui chat box ya. Jadi pertanyaan silahkan ditanyakan melalui chat box. Nah, ini tunggu sebentar, saya akan buat chat box-nya ke everyone. Sudah saya rubah ke everyone. Nah, bagi yang ingin bertanya tapi tidak ingin diketahui namanya, silakan direct ke saya yang bertuliskan moderator Q&A. Jadi kalau nanti direct ke saya, berarti namanya tidak saya bacakan. Nah, nanti saya akan bacakan secara berurutan, jadi siap yang pertanyaan lebih dulu itulah yang saya bacakan. Nah, jika ada pertanyaan yang tidak dibacakan atau dilompati atau di-skip, yaitu karena ada beberapa kebijakan tertentu yang itu merupakan kebijakan dari kami, seperti itu ya. Oke, baik. Sesi Q&A ini secara resmi ya, secara resmi ini akan diakhiri jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tetapi jika ternyata masih ada banyak pertanyaan, sepertinya Pak Sam dengan sukacita memberikan waktu ekstra. Pak Sam, bagaimana? Izin dulu ini sama Pak Sam. Siap. Oh, siap. Sampai jam berapa Pak Sam? 12 malam atau jam 2 Atur pagi? saja. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak saya belajar. Oke. Ya, baik. Oke, kita bisa memulainya ya. Jadi jangan khawatir nanti ada waktu ekstra ya. Terima kasih Pak Sam menyediakan waktu ekstra. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu sahabat bisa menuliskan pertanyaannya di chat box. Ya, baik, langsung saja pertanyaan pertama ini Pak Sam. Ya. Pertanyaan direct. Statement awal Bapak mengatakan Tuhan tidak menciptakan dosa, tetapi Dia mengizinkan dosa. Ya. Kok terdengar aneh ya? Sepertinya ada unsur sengaja mengizinkan dosa. Kenapa Tuhan tidak mencegah dosa? Silakan Pak Sam. Jadi Adam itu adalah makhluk ciptaan yang sempurna tapi belum teruji. Yang diberikan kehendak bebas. Ya. Dengan diberikan kehendak bebas. Kalau Adam itu diciptakan sudah sempurna dalam pengertian, maka tubuhnya itu tidak mungkin bisa mati gitu. Kalau memang diciptakan dalam keadaan sudah dalam pengertian memang tubuh seperti tubuh kemuliaan kita nantinya yang tidak akan dapat rusak. Ya. Beda dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan yang sudah diuji. Nanti kita akan diberi tubuh seperti itu. Nah, berkaitan dengan mengizinkan dosa itu berkaitan dengan kebebasan gitu. Kita tidak bisa membayangkan sebuah makhluk seperti manusia memiliki akal, pikiran, kehendak, tapi tidak diberikan kebebasan. Nah, setiap makhluk yang memiliki kepribadian, makhluk roh juga seperti malaikat juga kan memiliki kepribadian. Seperti manusia, makhluk roh tapi di dalam tubuh. Nah, kita juga memiliki kepribadian, jadi kita memiliki kehendak bebas. Tapi kebebasan kita ini belum diuji. Ya, maka ketika ujian datang, ya, ujian itu sederhana saja. Tuhan perintahkan, kamu jangan makan buah dari pohon kehidupan, buah dari pohon pengetahuan yang baik, yang jahat. Itu firman-Nya kepada Adam. Bukan kepada Hawa, tapi kepada Adam. Ya, karena Hawa belum ada waktu itu. Ya. Nah, kemudian Adam sampaikan kepada Hawa bahwa semuanya boleh kita makan, tapi jangan sampai yang di tengah-tengah itu saja. Satu pohon pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi ternyata ular membalik fakta. Ular datang, iblis datang dalam merasuki ular dan memberitahu kepada Hawa, mendatangi Hawa, membujuk Hawa. Ini disebut dengan pencobaan, ujian. Tentunya Allah berfirman, semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Padahal Allah mengatakan semua boleh dimakan. Kecuali satu, buah pohon pengetahuan yang baik jahat. Tapi iblis memutarbalikkan firman Allah lalu mengatakan semua tentulah tidak boleh kamu makan. Nah, Hawa kemudian yang mendengar itu langsung menyela. Ya. Oh, enggak, Allah enggak berfirman begitu. Semua boleh dimakan tapi gitu. Nah, lalu iblis menyatakan seakan-akan satu yang jadi pembatasan dalam ujian itu
sebenarnya ada misteri yang disembunyikan oleh Allah. Tahu nggak kamu, kalau kamu makan itu, Allah tahu kamu akan sama seperti dia. Padahal tadinya iblis, malaikat korup ini kan ingin menyamai Allah. Ternyata tidak bisa. Sekarang dia membawa manusia supaya menyamai Allah, jatuh sama seperti dia. Akhirnya apa? Jatuh. Nah, kejatuhan ini disebut dengan Allah mengizinkan dosa. Tapi Allah tidak menciptakan dosa. Itu yang disebut dengan dia mengizinkan. Apakah Allah tahu manusia akan jatuh? Ya tentu saja tahu. Tapi Allah juga membuat kemungkinan manusia bisa tidak jatuh. Itu. Ya. Jadi manusia memilih apakah dia akan tergoda jatuh atau tidak. Nah, jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi bisa tidak jatuh dan bisa jatuh. Itu. Nah, Iya, baik Pak Sem. Nah, mungkin pertanyaan yang paling penting ini yang di bagian akhir, kok tidak dicegah gitu. Saya teringat, mungkin ini saya tambahkan ya, saya teringat istilahnya tuh kalau misalnya pas Tuhan tahu kan dia tinggal gitu aja pasti kan nggak jadi makan buahnya gitu. Kira-kira gitu kan. ya, Kok nggak dicegah gitu. Silakan Ras. Oke, satu pertama itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu wilayah kedaulatan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia betapa mengerikannya akibat dari dosa itu. Ya, betapa mengerikannya akibat dari dosa. Ya. Karena pelanggaran pertama itu kan terjadi di surga, kemudian ditularkan kepada manusia melalui pencobaan oleh iblis. Jadi saya hanya bisa menjawab itu yang pertama terkait dengan kedaulatan Allah, dan yang kedua ingin memberitahu kepada manusia betapa mengerikannya apabila melanggar perintahnya, dampaknya. Ya. Bukan Allah tidak bisa mencegah, bukan tidak bisa. Ya, dia bisa. Tapi dalam keputusan kehendaknya yang saya tahu dia memang tidak melakukannya. Ya, itu. Iya, oke, baik Pak Sem. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Saudara Henok Dapa. Apakah yang menjadi tolak ukur dari kutuk? Bagaimana caranya kita menjauh dari kutukan? Silakan Pak Sem. Itulah ukur dari kutuk itu hukum Taurat. Hukum. Ya. Karena kutuk itu karena melanggar hukum, melanggar standar Tuhan. Ya, tolak ukur dari kutuk itu adalah hukum itu sendiri. Ya. Begitu terjadi pelanggaran kutuk, terjadi pelanggaran hukum, terjadi kutuk. Terutama diekspresikan dalam kitab Ulangan 28 itu. Kalau kamu melakukan dengan setia, begitu kamu tidak melakukan dengan setia, kamu akan mengalami kutuk ini. Itu. Ya. Jadi tolak ukurnya firman Tuhan. Ya, hukum. Kita tidak tahu bahwa itu kutuk sampai hukum menyatakan dengan jelas bahwa itu dosa dan berakibat pada kutuk. Itu. Ya, baik. Lalu bagaimana caranya kita menjauh dari kutukan? Ya, simpel sebetulnya ya. Percaya Yesus dan kita akan dibebaskan dari kutuk. Sudah dijelaskan tadi. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sem. Pertanyaan selanjutnya direct. Shalom, Pastor. Ciri-ciri orang yang mempunyai kutuk itu seperti apa? Dan cara menghilangkannya, caranya bagaimana? Jelaskan beserta kitabnya. Makasih. Wah, ini sama aja suruh jelasin dari awal ini. Sudah saya jelaskan tadi. Iya. Kutuk itu tidak bisa kita lepaskan dari dosa. Gitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan kutuk, kita pasti menjelaskan dosa. Gitu. Nah, orang yang terus-menerus berdusta, itu akan tentu ada hukumannya. Toh. Di bawah hukum Taurat, tentu kutuk hukum Taurat, nah, itu ada. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kutuk, pasti kita akan tidak bisa terlepas dari dosa gitu. Dan bagaimana cara keluarnya? Dosa selesai, kutuk selesai. Itu saja. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, apakah orang Kristen itu berada di kutuk? Kalau dia benar-benar sudah diselamatkan, dia tidak berada di kutuk. Sebab kalau dia diselamatkan tapi berada di bawah kutuk, berarti pengorbanan Yesus tidak tuntas. Itu. Berarti kita merendahkan pengorbanan Kristus. Yes, baik. Terima kasih Pak Sem. Simple ya sebetulnya. Ya. Oke, baik. Oke. Sebentar ya. Oke. Pak Sem, bagaimana dengan pandangan yang mengatakan bahwa walaupun seseorang sudah percaya Yesus, tapi kutuk harus didoakan tersendiri, pelepasan secara terpisah. Silakan Pak Sem. Sebenarnya ya yang benar itu adalah kita menanggapi dengan iman.
Kadang-kadang di awal keselamatan itu kan kita membuat pengakuan aku percaya Tuhan Juru Selamat kita, tapi kita mungkin kurang paham bahwa sebenarnya pengampunan dosa itu satu paket dengan kelepasan dari kutuk. Ya. Nah, sebenarnya saya lebih cenderung mengatakan bahwa bolehlah kita mengekspresikan iman kita. Jadi setelah kita tahu bahwa kita sekarang bebas dari dosa sama dengan juga bebas dari kutuk, maka kita aku percaya bahwa aku di dalam Kristus telah dibebaskan dari kutuk. Mengekspresikan iman boleh. Entah itu di dalam doa, entah melalui kata-kata. Silahkan. Tapi itu sudah selesai di kayu salib. Dan itu sudah kita terima pada saat kita diselamatkan. Hanya kita tidak tahu. Ya. Hanya kita tidak diajar tadi kan. Karena nggak diajar tadi. Tapi kalau diajar dari awal bahwa kutuk itu satu paket dengan dosa. Begitu dosa masuk, kutuk mengikuti. Begitu dosa selesai, kutuk juga diselesaikan. Sudah satu paket. Ya. Apakah orang Kristen ada dalam kutuk? Tidak ada. Mereka tidak dalam kutuk. Tapi kenapa mereka merasa dalam kutuk? Karena ketidaktahuan. Karena ajaran firman Tuhan tadi mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang berdalam Kristus, termasuk tidak ada kutuk. Sebab Yesus telah menanggung kutuk itu. Kalau Yesus sudah menanggungnya, kita hanya perlu menerima dengan iman. Nah, mungkin saja yang dipahami oleh orang ini, dia perlu menerimanya dengan iman. Oke, sebenarnya pada waktu dia percaya lahir baru itu, dia sudah menerima, dibebaskan dari kutuk. Hanya karena ketidaktahuannya, dia masih berada di bawah kutuk. Maka perlu mendeklarasikan, ini kami di dalam karismatik menyebutnya sebagai deklarasi profetik. Kita perlu mendeklarasikan bahwa oleh karena karya Kristus kayu salib 2000 tahun yang lalu, saya bukan hanya diselamatkan dari dosa-dosa, tapi dibebaskan dari kutuk. Padahal kita sudah menerimanya waktu kita diselamatkan. Hanya kita perlu mendeklarasikannya saja. Ya, itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Jadi hanya karena kita belum mengerti aja Pak Sam ya. Kurang pengetahuan lah kira-kira gitu ya. Oke, baik. Tapi begini Pak, saya tambahkan Ya. dikit. Kadang-kadang disebut orang kutuk itu sebenarnya kesalahan pribadi. Kita udah percaya kepada Yesus, tapi masih bisa melakukan kesalahan pribadi. Itu tetap masih ada konsekuensinya loh Pak. Karena natur tubuh ini, gitu ya. Orang berdosa, berzinah, mencuri dan sebagainya, itu tetap akan ada konsekuensi, disiplin dari Bapa. Dan tubuhnya lemah. Bahkan perjamuan kudus tidak mengikuti tubuh Kristus juga menerima konsekuensi, betul enggak? Iya, padahal itu orang sudah percaya, tapi tetap menerima konsekuensi. Sebenarnya bukan kutuk, tapi disiplin karena kesalahannya. Kutuk sudah ditanggung oleh Yesus selesai, tapi kesalahan setelah menerima Yesus sebagai Raja Selamat masih melakukan kesalahan, dia akan menerima disiplin. Allah akan disiplin. Karena Allah yang kasih itu adalah Allah yang mendisiplin anak-anaknya. Itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Ini saya gabung aja pertanyaannya. Apakah penyakit menurun itu termasuk kutukan? Lalu pertanyaan yang lain, apakah tanda-tanda orang yang kena kutuk? Mungkin tanda yang kelihatan gitu maksudnya Pak Sam. Silakan Pak Sam. Itu sudah saya jelaskan tadi di depan dari ulangan tadi. Ya, jadi sebenarnya kutuk itu tidak diturunkan. Coba deh kita baca aja deh. Setiap orang itu salah itu karena kesalahannya sebenarnya. Ya, dihukum itu karena kesalahannya. Ya, bisa ditayangkan dulu di bagian ayatnya. Bisa bantu Heri, Bro Heri mungkin bisa bantu saya. Ya boleh Pak. Ayat mana Pak? Ulangan dulu. Ulangan pasal sebentar dulu ya. Tadi ada. Yang di slide itu tadi, saya lihat berapa, bentar dulu ya. Di slide kita di halaman berapa, saya lupa, yang saya bicara tentang dosa warisan tadi kalau saya tidak salah. Dosa pribadi. Di dosa-dosa pribadi. Oh ya. Coba kita lihat di tulisannya agak kecil. Keluaran pasal 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Bisa bantu ditayangkan? Keluaran ya. Keluaran 20 ayat 5. Kita lihat ayatnya saja ya. Saya bacakan, Pak Sam. Ya. Keluaran 20 ayat 5. Betul ya, Pak Sam? Ya.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, begini ya. Nah, kadang-kadang orang dengan membaca ayat ini menganggap bahwa ada yang namanya dosa dan kutuk yang diturunkan begitu. Sebenarnya pemahaman dari ayat ini tidak begitu, ya. Ketika seorang ayah melakukan kesalahan, penyembahan berhala misalnya, ada kecenderungan anaknya mengikuti juga. Jadi dosa anak ini, kutuk atau hukuman anak ini sebenarnya karena dia juga menyembah berhala, gitu. Jadi bukan karena ayahnya menyembah berhala maka anaknya dikutuk. Sebab kalau begitu dia akan bertentangan di dalam Yeskiel pasal 18. Yeskiel pasal 18 ayat 20. Coba kita lihat. Ayat itu kalau penjelasannya nanti dosa ayah diturunkan kepada anak, itu akan bertentangan di Yeskiel pasal 18 ayat 20. Ayat 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, kalau kita menafsirkan dosa ayah turun kepada anak, langsung bertentangan dengan ayat ini. Ya, langsung bertentangan dengan ayat ini. Pertanyaannya mana yang benar? Ya, dua-duanya benar, cuman ulangan pasal yang ke berapa tadi? Pasal 20 itu seringkali disalahpahami. Gitu. Gitu. Yang jelas ayat jelas ini mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah, tetapi ketika seorang ayah misalnya melakukan kesalahan, seringkali anak melihat ayahnya melakukan kesalahan yang sama. Jadi ayah yang melakukan kesalahan dihukum, anak yang melakukan kesalahan yang sama seperti ayah dihukum juga. Jadi seakan-akan ada kutuk keturunan gitu, padahal sebenarnya maksudnya tidak. Ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi jelas sekali, makanya untuk meluruskan kesalahpahaman itu, maka setelah kesalahpahaman mengenai kitab ulangan ini tadi, ayat kitab ulangan itu berlarut-larut, Yeskiel akhirnya Tuhan melalui Yeskiel memberitahu setiap orang dihukum karena kesalahannya, bukan mewarisi dari orang tuanya. Itu. Iya, baik. Jadi nggak ada itu ya penyakit yang menurun. Oh, itu karena kutuk sakit penyakit yang diturunkan gitu. Gini Nggak Pak, betul itu ya. misalnya penyakit gula, kecenderungan itu sama. Yang dimakan bapak kan seringkali dimakan anak, betul nggak? Iya, iya. Akhirnya bapaknya kena gula, nantinya anaknya kena gula. Karena yang dimakan bapak juga dimakan anak. Sebenarnya masalah makannya sama. Itu. Bisa jadi begitu. Tapi kadang-kadang faktor gen dan lain sebagainya. Oke, kita tidak melihat dari sisi medis, tapi melihat dari firman Tuhan, dosa itu tidak ditimpakan kepada yang lain. Ya, itu ditanggung oleh orang yang berbuat salah gitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Sep. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Johan Krisna, Surabaya. Yes, Pak Sam. Setiap kali pertemuan ada bertanya terus ini. Iya. Terima kasih. Pak Sam. Namanya. Iya. Pak Sam, apakah orang yang diselamatkan bisa kena santet? Apakah orang tersebut bisa mati juga karena santet tersebut? Bagaimana hubungannya dengan jangan takut kepada yang bisa membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada yang bisa membunuh jiwa? Silakan Pak Sam. Ya, kita percaya kepada kuasa santet atau percaya kepada firman Allah? Firman Allah mengatakan jangan takut. Maka kita tidak perlu takut. Begini, ya sebenarnya ada ayat di Alkitab itu di kitab Amsal, kalau saya tidak salah, tapi saya lupa ayatnya. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, bisa, apalagi kami di Kalimantan ini kan termasuk orang yang ritualnya, leluhur kami termasuk ritualnya memang cukup terkenal gitu ya. Ya, saya bahkan pernah melayani orang yang bisa menerbangkan mandau, minta dilepaskan. Saya pernah layani. Ada itu ya Pak ya? Ada, memang ada. Dia punya jin, yang jinnya itu menurut dia taringnya itu sampai segini. Saya pernah layani pelepasan. Wow. Ya, ada juga yang berteman dengan buaya yang tidak terlihat tapi bisa beranak gitu. Ya, ada juga yang Pandawa 5 dirajah di tubuhnya. Saya pernah melayani. Gitu. Orang-orang seperti ini memang perlu didoakan karena mereka belum diselamatkan tapi berada di bawah ikatan seperti itu.
Ya, nah memang ada yang seperti itu. Tapi perlindungan atas orang percaya itu terjamin. Ya. Amin. Makanya kalau kita bersalah, melakukan kesalahan, cepat minta maaf. Itu saja. Kan Tuhan juga ajarkan, kalau kamu bersalah, cepat minta ampun. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa kena kita, itu pasti ada kesalahan kita. Kalau Tuhan enggak, Tuhan melindungi kita. Tuhan pun akan mendisiplin kita kalau kita salah. Ya kan? Bapak yang baik itu kan disiplin anaknya kalau anaknya salah. Intinya ialah, kalau tidak dapat dengan kita, tidak ada yang namanya kutuk, santet, apapun dapat kena pada kita. Tidak ada. Yes. Perlindungan yang pasti atas kita. Darah Yesus itu cukup bagi kita. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Saudari Lili Onasti. Calon pastor mau bertanya, bagaimana dengan pelayan yang masih, maksudnya mungkin pelayan gereja ya, yang masih melakukan dosa? Apakah ini karena kutuk? Silakan Pak Sam. Bukan karena kutuk. Bukan karena kutuk, tapi itu karena keinginan daging. Dia tidak hidup oleh roh. Coba baca di Galatia. Galatia pasal 5, bantu saya. Bisa. Galatia pasal 5. Ayat 19. Itu bukan kutuk. Itu perbuatan daging karena tidak hidup dalam roh. Coba lihat, jelas itu ada ayatnya situ. Jangan kita selalu menghubungkan segala sesuatu itu dengan kutuk gitu. Perbuatan daging telah nyata. Bisa tolong dibacakan? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang di ayat 18, ayat 19, ayat 16. Pasal yang sama, ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya, hiduplah oleh, ya percabulan, percinahan, perselingkuhan itu kan keinginan daging. Makanya orang percaya diperintahkan, dinasehati, parentesis Paulus itu hiduplah, parentesis itu nasihat Rasul Paulus, gitu. Nasihat kerasulannya dan hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh, gitu. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging itu, Pak. Ya daftarnya di bawah tadi, gitu. Termasuk percabulan, percinahan, perselingkuhan dan lain-lain sebagainya itu termasuk. Nah, jadi jangan lagi kita bicara tentang kutuk sebenarnya. Kita sudah dibebaskan dari kutuk, tapi ada Roh Kudus yang bisa memimpin kita. Hiduplah dipimpin oleh roh. Maka di dalam Efesus hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Karena orang penuh dengan Roh Kudus akan dipimpin oleh roh. Itu. Kalau orang dipimpin roh, dia tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sam. Oke, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kita membedakan apakah itu pendisiplinan atau kutuk? Silakan Pak Sam. Pendisiplinan atau kutuk? Begini Pak ya. Untuk orang yang percaya, dia sudah tidak berada di bawah kutuk. Gitu. Yang ada hanya pendisiplinan. Masalahnya sekarang, kita hanya bertanya, kita ini sudah jadi anak Allah, sudah lahir baru apa enggak? Ya. Kalau kita sudah lahir baru, kita jelas sudah tidak berada di bawah kutuk. Gitu. Tapi ketika kita hidup di dalam daging, tidak hidup dalam roh, kita akan kena disiplin. Gitu. Disiplin supaya kita kembali melakukan apa yang kudus, yang benar, hidup dipimpin oleh roh. Itu Pak. Ya. Jadi bagaimana membedakannya? Kita tidak membicarakan berdasarkan pembedaan-pembedaan. Kita bicara apakah orang ini sudah lahir baru atau tidak. Begitu dia sudah lahir baru, dia sudah bebas dari kutuk. Tapi apakah dia bisa berbuat dosa? Bisa. Dan ketika dia berbuat dosa, dia akan kena disiplin oleh Bapak. Nah, itu. Oke, terima kasih Pak Sam. Iya, pertanyaan selanjutnya direct ke saya, kenapa ada pemikiran jika orang tuanya berlaku baik, pasti anak-anaknya menuai baik. Tapi jika orang tuanya berlaku dosa di masa muda, nanti anaknya juga akan mengalami kesialan. Apakah benar seperti itu, Pak Pendeta? Silakan Pak Sam. Itu kan perbuatan-perbuatan itu kan ditularkan. Tapi bukan dosa itu diturunkan. Kesalahan orang itu dihukum pada enggak. Tapi orang tua itu akan menjadi teladan. Orang tua yang berdosa
Anaknya kan mengikuti bapaknya, contohnya. Kesalahan yang sama dihukum pada orang tua juga dihukum pada anak. Nah, orang tua yang menerapkan, meneladankan kebaikan, itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan keteladanan. Gitu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya kebaikan diwariskan, juga tidak ada yang namanya kutuk diwariskan. Ya. Yang ada ialah keteladanan kita. Gitu. Nah, ini orang tua yang menyembah berhala cenderung anaknya ikut menyembah berhala. Nah, dosa orang tua bukan diwariskan kepada anaknya, tapi anak yang menyembah berhala juga sama dihukum karena menyembah berhala gitu. Nah, dia melahirkan anak lagi penyembah berhala juga, anaknya dihukum. Bukan karena kesalahan orang tua, tapi kesalahannya karena dia masih juga seperti orang tuanya penyembah berhala. Nah, orang yang baik ini meneladani anak-anak yang meneladani ayahnya, ya. Ayahnya berbuat baik, akhirnya anak-anak meneladani ayahnya, mengikuti. Nah, jadi kebaikan ayah itu bukan diwariskan, tapi teladan ayahnya lah yang diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya belajar dari teladan. Itu pentingnya orang tua menjadi teladan. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya orang tua, bagaimana kita harus menjadi teladan kepada anak-anak kita. Apalagi usia emas itu 2 tahun itu. Ya, kalau kita mengajarkan ngumpat-ngumpat segala macam, itu di usia emas 2 tahun tuh anak sudah 80% karakter anak itu dibangun di sana, tapi tidak ada yang terlambat memang. Hidup baru dalam Kristus akan membawa kita proses perubahan tahap demi tahap. Tapi ini mengingatkan kita bahwa kita harus memberikan teladan. Teladan itu ditularkan. Ya, tapi kebaikan itu tidak diwariskan. Itu perbuatan tiap-tiap orang. Ya. Yes, oke. Terima kasih Pak Sam. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir, karena nanti kita akan tutup dulu ya, jam 8 tepat, tapi nanti kita akan lanjut lagi. Pertanyaan dari Pak Fai Bongkei. Shalom Aleihim Pak Pendeta, mau bertanya, apa gunanya perjamuan kudus dilakukan gereja Lutheran bagi orang yang sakitan dan mau meninggal? Apakah itu bisa menyelamatkan jiwanya Pak? Silakan Pak Sam. Memang perjamuan kudus ini kan paling tidak ada 4 pandangan kaitan dengan transubsiasi, transubsiasi dan lain sebagainya ya. Pandangan Lutheran dengan Calvin beda, Anabaptis beda, Pentakosta karismatik beda. Tapi secara esensial sama sebenarnya. Intinya perjamuan kudus itu mengingatkan kita kepada kurban Kristus. Nah, ada yang mengimani mengingat kurban Kristus ini sekalian mengingatkan bahwa kalaupun dia mati di dalam Kristus, sudah diselamatkan. Atau dalam Pentakosta karismatik biasanya mengingat korban Kristus oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, begitu ya. Nah, jadi yang sekundernya itu yang beda, tapi maknanya itu sama, mengingat kematian Kristus. Tapi memang ada perbedaan pandangan, ada yang mengatakan bahwa roti itu berubah hasilnya. Masalah subsiasi dan transubsiasi tadi, ada yang tiba-tiba berubah, ada trans gitu, berubah roti ini jadi daging gitu. Ya, jadi tubuh Kristus di situ. Tapi tindakan iman kita atas peringatan atas perjamuan itu kan sebenarnya peringatan atas kematian Kristus toh. Maknanya sebenarnya memperingati, setiap kali kamu mengingat akan aku. Lakukan ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Nah, frekuensinya berapa kali kita lakukan itu sekunder. Tapi intinya adalah setiap kali perjamuan kudus yang harus sama, itu mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Itu harus sama, itu esensialnya. Tapi masalah apakah nanti maknanya kita maknai di situ mengingatkan kita, yang sekundernya karena sudah mau mati ini yang penting diingatkan dia bahwa dia masih dalam Tuhan dan dia akan mati dalam Tuhan. Kalau orang Pentakosta karismatik, walaupun dia sakit sekeras apapun perjamuan kudus oleh bilur-bilur Yesus, dia sembuh misalnya. Itu sekunder. Ya. Ya kalaupun dia beriman dia sembuh, kalau sudah waktunya Tuhan mati ya enggak bisa gitu maksudnya. Kesembuhan itu tetap kedaulatan Tuhan gitu. Tapi kita sebagai anak bisa enggak minta disembuhkan? Bisa saja, tapi keputusan kehendak Tuhan yang menentukan dia berdaulat. Itu ya. Yes. Oke, terima kasih Pak Sam. Ya, kita mau tutup dulu ini secara resmi ya, tapi jangan khawatir. Pak Sam masih menyediakan waktu ekstra untuk tanya jawab. Pertanyaannya ini sepertinya masih banyak ini Pak Sam, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sahabat. Kita akan tuntaskan satu persatu. Ya. Seri bara
Oke, baik Pak Sam, kita akan lanjutkan ya. Bapak Ibu sahabat yang ingin meninggalkan Zoom karena ada acara lain atau karena sudah malam, silakan meninggalkan dengan sukacita. Tapi yang masih ingin tanya jawab, kita masih akan tetap layani. Nah, ini nanti ya kira-kira jam 9 lah ya, kita akan selesai. Tapi kalau ternyata sampai jam 9 masih ada sisa-sisa pertanyaan, bagaimana Pak Sam? Bisa diselesaikan lah ya? Bisa lanjutkan. Bisa. Oke, baik. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, jadi PR saya. Yes. Oke, baik. Ya, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Andi Sugiarto, Shalom, apakah setiap orang yang sudah percaya perlu ada doa pelepasan untuk membatalkan dan memutuskan rencana-rencana kuasa iblis yang masih berlaku pada keturunan keluarga? Silakan Pak Sam. Saya kira kita hanya kalau mengatakan wajib ya sebenarnya tidak wajib, hanya kita perlu mendeklarasikan iman kita. Artinya kita sudah diselamatkan, kita berulang melakukan terima kasih sebab aku orang sudah diselamatkan. Kita perlu mendeklarasikan juga terima kasih bahwa saya adalah orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Boleh mendeklarasikan, boleh, tidak ada larangan. Itu namanya ekspresi iman kita. Tapi tidak ada yang namanya pelayanan khusus, pelepasan. Harus dilakukan pelayanan pelepasan khusus. Begitu orang itu sudah diselamatkan, hidup baru ada di dalam dia sudah dibebaskan dari hukum dosa dan kutuk. Yang perlu dilakukan adalah mengikuti pengajaran-pengajaran di gereja-gereja lokal. Ya, di situ mereka harus ikut dalam pengajaran. Itulah mereka akan didewasakan seiring berjalannya waktu, nanti kita bertambah. Sebenarnya ketidaktahuan kita lah yang menyebabkan kita selalu merasa bahwa kita ini berada di bawah kutuk. Sekali lagi, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah lahir baru, mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dosanya itu dengan kutuk itu satu paket, sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau pertanyaannya, boleh mendeklarasikan bahwa saya sudah dibebaskan dari kutuk? Silahkan. Tidak perlu ada yang sifatnya pengakuan. Tapi untuk diselamatkan, memang kita harus mengaku. Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita. Memang tidak ada kok contohnya dalam Alkitab harus ada pelepasan-pelepasan seperti itu, tidak ada. Kalau ada ya saya akan kasih tahu ada begitu ya. Karena memang begitu kita sudah dibebaskan dari dosa, tuntutan kutuk, hukum Taurat juga sudah tidak ada gitu di dalam kita. Itu satu paket tuh kutuk itu dengan dosa. Itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Zep. Oke. Pertanyaan selanjutnya direct. Wah, ini malah makin mantap ini pertanyaan-pertanyaannya Pak Zep. Ya. Oke. Saya adalah seorang wanita dan orang yang percaya Yesus. Dalam usia saya yang sudah terlambat untuk menikah, ada yang bilang ke saya bahwa ada kutuk berat jodoh yang harus dilepaskan dari diri saya. Apakah benar seperti itu, Pak Pendeta? Pokoknya yang begini, ya, kita hanya perlu menerima dengan iman. Ketika kita percaya Yesus, kita hanya mendeklarasikan dengan iman bahwa dosa dan kutuk itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib bagi saya gitu. Kan Yesus itu mati itu bukan bagi dia, bagi kita gitu. Bagi kita yang beriman kepadanya. Dan automatically itu berkat Abraham itu menggantikan kutuk itu ya. Begitu dosa dan kutuk sudah selesai ditanggung oleh Yesus bagi kita di atas kayu salib, ketika kita menerima dengan iman apa yang Yesus kerjakan bagi kita, itu dosa dan kutuk sudah tidak ada, tapi berkat itu yang menjadi bagian kita gitu. Nah, masalah orang tidak punya, belum jodoh dan lain sebagainya, itu kedaulatan Tuhan. Karena ada orang yang tidak dapat kawin, ya, karena memang keadaan dalam diri, tapi ada memang karena Allah menghendaki dia demikian. Yang pasti di situ. Ya, walaupun dia mau kawin-kawin, kalau ternyata memang Allah menghendaki dia lajang, ya itulah dia. Jangan berpikir itu kutuk, itu saja. Kalau kita ada dalam Kristus, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Justru iman kita yang dibebaskan dari kutuk ini yang harus kita kembangkan gitu. Jangan sedikit-sedikit lalu ada kutuk, ada kutuk, ada kutuk. Bahkan ingat ketika Yesus mendoakan seorang lumpuh yang sudah orang lumpuh apa orang buta itu ya? Sudah 38 tahun itu. Orang lumpuh. Dia katakan apakah ini kesalahan orang tuanya? Dosanya atau kesalahan? Yesus katakan bukan, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan gitu. Kehendak Allah dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Yesus sendiri tidak menghubungkan kesalahan orang itu dengan kesalahan orang tuanya, ya kan?
Masih ingat nggak cerita itu? Nah, Ya, orang buta kayaknya ya. Buta. orang lumpuh, Buta atau 38 tahun. lumpuh? Iya. Nah, Oh, oke. itu maksudnya. Jangan menghubung-hubungkan sesuatu itu lalu dengan kutuk. Percayalah, Anda yang sudah diselamatkan dalam Kristus, itu sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kekuatan kutuk. Sebab Yesus sudah menanggungnya. Ya. Kalau Yes. Anda percaya kepada Yesus, lalu masih ada kutuk, berarti pekerjaan Yesus yang sudah selesai gitu. Yang perlu kita lakukan sekarang menerima dengan iman apa yang selesai Yesus sudah kerjakan bagi kita. Kita hanya menanggapi dengan iman saja. Coba kita baca lagi ulang itu. Kita kan belum baca ayat 10 tadi. Galatia pasal 3 itu. Kita kan langsung meloncat di ayat 3 sampai ayat yang keempat tadi. Kita belum dibaca ayat-ayat sebelumnya gitu. Di ayat 10 coba. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita percaya bahwa kita tidak hidup karena melakukan, tapi tindakan kita seringkali menganggap bahwa kita ini selamat karena melakukan perbuatan-perbuatan. Itu yang tidak benar. Ya. Jadi kita tetap percaya perbuatan-perbuatan itu karena kita sudah diselamatkan, kita harus selamat. Tapi bukan karena itu kita diselamatkan. Nah, itu namanya kita kembali ke legalisme. Nah, orang yang kembali ke legalisme ini tentu saja Paulus bahkan mengajarkan orang itu kena anatema gitu. Orang yang mengajarkan jalan keselamatan di Galatia pasal 1 ayat 18, terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain gitu. Yang artinya legalisme diajarkan keselamatan itu bukan semata-mata karena anugerah iman, tapi karena kamu melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi ketika kita kembali kepada legalisme, berarti pekerjaan kutuk itu akan kembali kepada kita gitu. Karena kita kembali kepada legalisme. Maka yang benar itu, keselamatan itu sudah selesai Yesus kerjakan, kita percaya terima dengan iman saja, dan kita sudah selesai. Masalah kutuk itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, jangan kembali kepada legalisme. Oke. Jadi karena saya berbuat ini, maka saya bebas dari kutuk misalnya. Ya, nah, kita dibebaskan karena anugerah oleh iman dari dosa dan kuasa kutuk hukum Taurat. Nah, semua karena anugerah. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Sam. Sekali lagi saya tambahkan, ya. Memang sekali lagi saya ingatkan, ketika orang percaya itu terjatuh, ada kemungkinan berbuat dosa, dia akan didisiplin begitu ya. Makanya saya ingatkan tadi, salah dalam menerima perjamuan kudus pun akan kena disiplin oleh Tuhan. Ya, ada yang sakit di antaramu. Itu bukan saya, tapi Rasul Paulus yang menghubungkan itu. Ada yang sakit, ada yang bahkan ada kematian di antara kamu. Walaupun kondisi orang itu tetap diselamatkan hanya karena disiplin itu, bahkan sampai kepada, ingat nggak pernah rohnya diselamatkan tapi tubuhnya diserahkan kepada iblis. Artinya dia akan mengalami kematian. Itu tingkat penghukuman paling berat sudah. Ya, sampai Tuhan mengambil orang itu supaya rohnya diselamatkan. Tapi itu bukan kutuk, tapi itu disiplin dari Tuhan karena kasihnya. Itu yang disebut dengan kasih kebapaan. Ya, itu. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan sejenis, ya jawabannya kembali pada kesederhanaan pesan Injil ya. Dosa kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib, dah, gitu kan ya, Pak Sam ya. Kita tidak bisa membicarakan yang lain karena premisnya sudah seperti itu, ya. Oke, baik. Iya, tapi mungkin tetap masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan serupa, tapi nggak apa-apa lah ya. Seperti ini, Pak Sam. Apakah miskin termasuk kutuk? Karena saya mendengar ada kutuk kemiskinan. Gini, itu kan biasanya di kitab Ulangan yang dikutip kan. Ulangan pasal 28 itu. Orang Israel itu, ya, Allah memberikan hukum kopenan itu, Taurat itu pada orang Israel itu dengan syarat-syarat gitu. Perjanjian bersyarat gitu. Apabila kamu dengan setia melakukan hukum Taurat ini, kamu akan mendapat berkatnya. Tapi itu pun harus dijalankan dengan iman sebenarnya. Ya. Nah, tetapi ternyata orang Israel itu telah beralih dengan kekuatan mereka sendiri melaksanakan hukum Taurat, bukan karena ketergantungan mereka kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa hukum Tauratlah yang menyelamatkan mereka, bukan Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu. Kalau aku melakukan ini, aku diselamatkan walaupun tanpa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ternyata tidak bisa. Nah, jadi perjanjian itu kan perjanjian bersyarat gitu. Jika maka, biasanya perjanjian bersyarat itu formulasinya jika maka. Jika kamu sungguh-sungguh melakukan, kamu akan hidup, kamu akan diberkati. Jika kamu tidak, kamu akan terkutuk.
terkutuk kandunganmu, dan sebagainya. Itu melekat di dalam perjanjian hukum Taurat itu. Nah, sekarang kembali lagi, kita kan sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, termasuk di kutuk ulangan itu. Ya. Nah, lalu kenapa kita mempercayai bahwa masih ada kutuk kemiskinan, sementara kita percaya pada kesempatan kita percaya Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita dan telah menanggung kutuk bagi kita. Kenapa kita percaya Yesus bisa menyelesaikan dosa kita tapi tidak bisa menyelesaikan masalah kutuk kita? Itu bagi saya sesuatu yang aneh gitu ya. Berarti ada pemahaman yang ada misunderstanding di situ. Ya. Ada pemahaman yang keliru di situ. Kalau dosa diselesaikan, kutuk pasti diselesaikan gitu. Iya. Karena ini satu paket gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kutuk kemiskinan. Tapi memang di dalam Alkitab setiap orang itu berkaitan dengan hak pengelolaan yang Tuhan percayakan kepada dia. Satu, kalau kita ingin hidup kita berkelimpahan, satu, kita bergantung kepada Tuhan. Segala yang kita miliki. Yang kedua, kita harus bekerja dengan rajin. Bekerja dengan rajin. Yang ketiga, mungkin ada bekerja rajin tapi dia kurang hemat. Hemat itu bukan pelit. Hemat artinya bagaimana dia mengelola. Itu adalah pengelolaan. Karena ini berkaitan dengan segala sesuatu itu adalah dari Tuhan asalnya. Bagaimana Tuhan berikan pengelolaan. Tidak ada yang namanya kutuk kemiskinan di dalam orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kutuk sudah diselesaikan ketika dosa kita sudah diselesaikan. Tapi masalah si A, si B, si C beda kekayaannya itu masalah tidak ada kaitannya dengan keadaan bahwa orang ini berada di bawah berkat atau berada di bawah kutuk. Tapi kita percaya Allah menghendaki kita hidup di dalam anugerahnya, itu saja. Tapi ada hal-hal di mana kita memang harus dibereskan oleh Tuhan. Apakah itu motivasi kita, apakah itu sikap kita, apakah hidup kita sendiri. Ingat, kita masih bisa saja jujur di hadapan orang seperti tapi hati kita sendiri tidak jujur. Tuhan kan melihat ini dosa-dosa pribadi namanya. Sudah percaya pada Yesus tapi memiliki dosa-dosa pribadi dan Tuhan ingin membereskan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang ketika kita dipercayakan berlebihan, ternyata kita jatuh dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Akhirnya membawa kepada dosa-dosa pribadi. Itu. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Sem. Sebetulnya nih pertanyaan-pertanyaannya ini banyak yang masih apa ya. Jadi mungkin ini berkaitan dengan pengajaran yang diterima ini Pak Sem ya. Betul. Karena kan jadi kan ada banyak orang percaya yang menerima pengajaran bahwa kutuk itu terpisah, nggak termasuk. Jadi itu harus diselesaikan terpisah. Jadi pertanyaannya banyak yang seperti itu, tapi nggak apa-apa ya Pak Sem ya. Tetap saya bacakan lah biar clear gitu ya. Nah ini dari Bu Asia Reva. Mohon maaf Pak, izin bertanya karena sangat sensitif. Bagaimana tentang hamba Tuhan atau pendeta yang sudah puluhan tahun melakukan amanat agung tetap jatuh dalam dosa perzinahan berkali-kali? Tentu ini dosa pribadi. Apakah ini digolongkan kutuk? Kalau ya, ini pengaruh kutuk yang bagaimana Pak? Nah, silakan. Pak. Ini yang pertama ya. Bisa jadi ini karena ini memang sensitif ya. Kita kembali kepada doktrin tentang keselamatan dulu. Ada orang yang selama hidupnya itu bertekun di dalam dosa. Dia tidak pernah diselamatkan. Ya. Artinya dia hidup di dalam keinginan daging, keinginan yang berdosa. Tapi ada orang yang telah diselamatkan, tapi tidak hidup dipimpin roh. Dan kita baca tadi ayatnya, sehingga hidup dalam keinginan daging. Nah, untuk orang seperti ini, Tuhan akan disiplin. Bahkan untuk menyelamatkan rohnya, Tuhan akan berdisiplin fisik orang itu. Bisa jadi orang itu sampai mati dihukum fisiknya. Kata Rasul Paulus, tubuhnya diserahkan kepada kematian, tetapi rohnya diselamatkan. Itu disiplin. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan apakah orang itu hidup dalam kutuk. Itu adalah natur daging. Ya. Masalah dosa selesaikan, tapi natur daging masih ada. Maka solusi bagi keadaan seperti ini adalah orang ini harus dipimpin oleh roh. Saya hanya bisa menyimpulkan kalau ada pendeta seperti itu, dia tidak dipimpin oleh roh. Saya tidak mengatakan dia berada di bawah kutuk. Dia tidak hidup dipimpin oleh roh. Sebab kalau dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Allah, dia tidak akan melakukan dosa itu berkali-kali. Itu. Yes, oke, baik. Terima kasih Pak Sem. Oke, baik. Ini saya lihat Pak Fai mau bertanya secara langsung. Pak Fai, oke? Oke, sebentar Pak Fai. Saya bacakan satu pertanyaan dulu ya. Nanti bolehlah kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Nanti habis ini ya Pak Fai ya. Oke, baik. Dari Bu Rosdiana Sutrisno. Pak Sem, bagaimana yang di kitab Ulangan 28 ayat 20 yang berkata, segala usaha yang kau kerjakan kadang tidak maksimal. Apa ini karena kutuk kemiskinan, intimidasi, atau keturunan?
Terima kasih untuk saran dan kejelasannya. Silakan Pak Sam. Kalau tidak salah sudah saya jawab itu tadi. Ya, pertanyaannya memang masih banyak yang berkisar begitu. Iya, iya. Jadi kita hanya perlu Karena pemahaman itu ya, menerima karya pengajaran. Kristus yang sudah selesai. Makanya saya juga tidak akan henti mengajarkan bahwa kutuk ada karena dosa. Kutuk adalah jalan kematian mengikuti dosa. Ya, kutuk itu adalah jalan kematian mengikuti dosa. Jadi kutuk ini tidak bisa dilepaskan dari dosa. Ada kutuk karena ada dosa. Ya, Adam berdosa, terkutuklah tanah karena engkau, katanya. Kain melakukan pembunuhan, terkutuklah tanah karena darah Habel adik. Selalu kutuk itu dikaitkan dengan nah, Tuhan tidak, yang di kitab Ulangan itu Tuhan hanya memperhadapkan kutuk dan berkat. Yang melakukan ini diberkati, yang setia, yang tidak setia ada konsekuensi logisnya, yaitu mengalami kutuk. Nah, begitu Yesus telah menyelesaikan masalah dosa ini dan sekali salib, makanya itu proposisi Huber, tidak semua orang menerima, itu proposisi Huber. Tapi begitu kita menerimanya, itu sebenarnya kita sudah apa yang disebut dengan proposisi anti tadi. Ya, Kristus benar menggantikan kita, ya, menggantikan kita orang berdosa yang percaya. Tapi semua dosa orang-orang sebenarnya sudah ditanggung oleh Yesus, tapi penerimaannya yang belum. Begitu orang percaya kepada Injil, menerima Injil Yesus, dia diselamatkan. Nah, ketika dia diselamatkan, dosanya telah diampuni karena ditanggung oleh Yesus. Kutuk itu sudah satu paket dengan dosa yang telah diselesaikan itu. Demikian kata Roma pasal 1:8, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Artinya penghukuman yang berkaitan dengan dosa dan dengan kutuk itu. Dan sekarang mereka berada di dalam berkat Tuhan. Nah, di dalam Galatia tadi, coba lihat. Bisa dibacakan Galatia pasal yang ketiga. Tadi kita belum baca rupanya. Sudah ayat 10 tapi belum berlanjut. Ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, kita hanya perlu hidup oleh iman pada korban Kristus itu. Terus lanjut ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, maka saya katakan tadi, kita sekarang hanya perlu menerima dengan iman apa yang selesai Yesus kerjakan. Ya. Menerima dengan iman apa yang Yesus kerjakan, bahwa dosa kita dan kutuk telah diselesaikannya. Kita hanya perlu menerima dengan iman, dan kadang-kadang ini perlu dideklarasikan dari mulut kita sendiri, sebuah pengakuan dari hati, kita deklarasikan, aku percaya bahwa semua dosaku telah ditanggung oleh Yesus di atas salib, dan sekarang tidak ada penghukuman bagiku, dan segala kutuk juga telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita menerima itu dengan iman. Gitu. Sudah selesai, tidak ada kutuk lagi bagi orang yang dalam Kristus. Gitu. Lalu baru kemudian di ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Nah, sekarang kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-26. Ayat 26 sampai ayat 29. Bentar Pak Sen, ini handphone saya mendadak gelap. Ayat berapa Pak Sen? 26, Galatia 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu semua tidak satu pun, berarti orang-orang jemaat di Galatia itu, kamu semua berarti tidak satu pun yang luput. Semua orang percaya itu. Itu artinya kalau surat itu juga ditujukan kepada kita, kepada Pak Edward, kepada Pak Sihom, kepada saya. Terus lanjut. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus itu kaitannya dengan karunia roh di ayat 14 tadi. Berkat Abraham itu karunia roh. Ya. Terus baru lanjutkan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki. Ya, tidak ada laki-laki atau perempuan. Terus? Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Yesus. Terus lanjut. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, itu sudah. Itu. Karena kita dalam Kristus, kita dikatakan berhak. Berhak menerima janji Allah. Yaitu karunia roh yang dibicarakan, berkat Abraham yang dibicarakan di ayat 13-14, ayat sebelumnya itu. Gitu.
Berarti sekarang kita orang berdalam Kristus tidak berada kutuk, tapi berada dalam Kristus. Nah, ini harus kita luruskan. Gitu. Jangan mau menerima pengajaran yang mengatakan bahwa orang yang ada di dalam Kristus itu masih ada kutuk. Bagaimana bisa? Kan Yesus sudah menyelesaikannya. Yang ada ialah kita belum paham dan belum menerima karya Kristus. Yes. Sekarang sudah paham, kita hanya menerima dengan iman. Bahwa dosa dan kutuk telah diselesaikan oleh Yesus atas hidup saya. Di kayu salib sudah tuntas. Perfect tadi sudah saya jelaskan. Ya, sudah selesai. Kita hanya perlu menerima itu dengan iman. Sebagai balikan dari kutuk yang ditimpakan pada Yesus itu, kita sekarang menerima berkatnya. Itu. Oke, terima kasih Pak Sek. Oke, baik, silakan Pak Fai bertanya singkat, padat, jelas ya Pak Fai ya. Silakan. Di-unmute. Shalom Pak Pendeta Sam. Shalom. Yang bulan kemarin juga bertanya ini. Kebetulan banyak tadi bertanya masalah kutuk. Mungkin itu karena di negara kita ini bermacam-macam agama ya Pak. Jadi orang mesti seperti itu Pak, permasalahan seperti itu. Tapi saya Pak, ada pandangan saya seperti ini Pak. Tapi kalau saya salah, kita sharing di sini Pak. Ya. Yang namanya kutuk, menurut saya, kenapa orang bilang tadi bisa miskin, bisa sakit-sakitan. Jadi kalau kita merujuk Kejadian 3:17, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah berkata, terkutuklah tanah. Ya. Kan seperti itu Pak. Betul. Maka kamu akan bersusah payah untuk mencari nafkah, seperti itu Pak kan? Betul. Perempuan bersusah payah untuk melahirkan. Sampai kamu jadi tanah katanya. Ya. Sampai kamu kembali kepada tanah, tempat di mana kamu diambil. Betul. Menurut saya Pak, kutuk itu menurut saya Pak ya, ada dua manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu kutuk yang masih kita hadapi sekarang, itulah yang kita sakit-sakitan, kita bersusah payah mencari nafkah, dan ada lagi yang akibat kutuk itu kita hilang kemuliaan Allah, karena pernah membaca manusia pertama di Taman Eden itu dia tidak mati, akhirnya abadi, kan seperti itu Pak. Jadi ketika Yesus Kristus datang, dia bukan mematahkan kutuk yang dibilang di Kejadian itu terkutuklah tanah, tetapi menyampaikan kutuk yang primer itu, istilahnya kita harus kembali lagi kepada kemuliaan Allah, seperti itu Pak. Jadi kutuk, menurut saya kutuk itu ada dua yang masih ada kita rasakan sekarang, itulah yang terkutuklah tanah, sehingga kita pun jadi mati yang aturannya abadi, kita menjadi bersusah-susah di dunia ini Pak. Tetapi melalui Yesus Kristus penebusannya, kita kembali lagi Pak. Kutuk yang aturannya kita hilang kemuliaan Allah, kita balik lagi teosis, serupa dengan Allah. Saya mau sharing sama Bapak, kira-kira gitu Pak Pendeta. Oke, terima kasih ya. Saya paham itu maksudnya ya. Nah, saya percaya bahwa apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu sudah selesai. Tapi segala sesuatu itu dasarnya adalah pekerjaan Kristus di kayu salib itu, termasuk pemulihan. Saya yakin bahwa memang tanah di tempat kita sekarang ini memang masih terkutuk. Iya, betul. Karena itu suatu saat langit dan bumi ini akan dikremasi. Benar. Ya, kita akan tidak tinggal. Tapi itu semua pemulihan restorasi itu bertahap. Pemulihan itu ya bahwa pekerjaan Yesus itu sudah selesai untuk memulihkan langit tanah tempat kita ini ada, itu adalah di kerajaan 1000 tahun. Karena saya penganut premilenialisme. Di kerajaan 1000 tahun itu tadi ya nanti bumi akan kembali subur. Saudara bisa baca di kitab Yesaya. Nah, itu bukti bahwa kuasa dosa sudah tidak berlaku lagi pada waktu itu atas bumi ini di kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenial itu ya. Nah, tetapi setelah selesai itu bumi ini memang bukan tempat tinggal kita. Bumi ini akan dikremasi, diganti dengan langit dan bumi yang baru, tempat tubuh kita yang baru. Karena bumi yang ada ini tadinya adalah rencana tempat tinggal Adam dengan tubuh kemuliaannya. Nah, dengan tubuh yang baru yang telah diuji itu, yang telah diselesaikan oleh Yesus dengan tubuh bangkitan, kita tidak layak tinggal di bumi ini yang ada sekarang, tapi di langit dan bumi yang baru. Nah, saya setuju bahwa memang keadaan tanah sekarang terkutuk, tapi pembalikan itu ada di kerajaan milenium. Di kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Kesuburan itu akan kembali dipulihkan.
masih ada lah Pak ya, kita apa sekarang Pak? Kenapa? Kutuk yang Oh iya, iya. untuk bumi. Tapi pada dasarnya berkaitan dengan natur kita manusia, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Pak, kurasa menjawab teman-teman yang tadi bertanya, kenapa kita bisa susah, kenapa kita bisa sakit. Saya rasa itu, tanah ini masih terkutuk, karena ya itulah, kedatangan Yesus Kristus itu nanti mengembalikan semuanya menjadi sempurna. Jadi kita masih terkutuk juga di sini Pak, di dunia ini Pak. Kenapa? Pertanyaan kawan-kawan tadi, kenapa ada sakit, kenapa ada miskin, kenapa ada kesusahan, saya rasa itu akibat kutukan sekunder itu Pak. Terkutuklah tanah, kan seperti itu Pak. Itu dampaknya masih ada. Betul. Dampaknya masih ada. Tapi kita sudah dibebaskan dari kutuk Pak. Karena kita mengatakan begitu. Tapi dampaknya itu masih ada. Dampaknya memang masih ada. Kemiskinan masih kita rasakan. Ya. Karena kita masih tinggal di langit dan bumi yang terkutuk ini. Tapi kita sendiri tidak hidup dalam kutuk, Saudara. Tapi dampak dari kutuk itu masih ada gitu. Ya, dampaknya. Tapi tidak berarti bahwa kita ini sekarang berada di bawah kutuk. Enggak. Itu beda, Pak. Tadi kita sebelum diselamatkan, natur kita memang berada di bawah kutuk. Ya. Itu, Pak. Kalau dampaknya itu memang masih ada. Selama kita masih tinggal di langit dan bumi yang lama ini. Oh, berarti Pak, sekarang ini pemandangan saya itu salah lah istilahnya. Kutuk itu memang tanah itu sekarang udah nggak terkutuk lagi Pak ya, yang kita tempatin. Maksudnya gimana? Maksudnya tanah yang kita tempati sekarang terkutuklah tanah katanya kan, dengan bersusah payah. Maksud saya itu dampaknya berarti sekarang Pak, bukan tidak ada lagi kutukan. Dampaknya ya, karena nanti kan pembalikannya itu mencapai puncaknya secara berasumsi di kerajaan milenial itu. Kalau kita membaca di kitab Yesus, di kerajaan milenial itu akan menjadi tempat yang subur. Makanya disebut sebagai negara milenial itu adalah negara yang kerajaan makmur itu, kerajaan shalom, kerajaan damai, kerajaan makmur. Pemerintahan Kristus di bumi selama 1000 tahun. Karena saya penganut premilenialisme. Ya. Apa itu Pak? Premilenialisme itu percaya bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi ini di mana Yesus akan datang secara fisik memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Pada waktu itu manusia akan hidup panjang umur. Di kitab Yesaya itu ada ya, yang tidak sampai 100 tahun dianggap dia adalah orang yang masih berdosa waktu itu. Nanti ada di YouTube saya di beberapa sesi tentang akhir zaman tuh saya jelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Tribulasi rapture itu lah ya. Kenapa? Ya itu mungkin pokok pembahasan beda lagi. Eskatologi. Iya. Tapi pada naturnya kita yang percaya itu tidak berada di bawah kutuk. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya yang masih berada di bawah kutuk? Jadi kutuk itu ada bagi orang yang tidak percaya sebetulnya pada naturnya. Tapi bagi kita yang percaya, kita tidak berada di bawah kutuk. Tapi dampaknya masih ada karena kita masih berada hidup di antara orang-orang yang masih terkutuk. Dampaknya masih ada. Oke, Pak. Iya. Lah kita kan hidup di antara orang-orang tidak percaya masih saat ini. Orang tidak percaya kan masih berada di bawah kutuk. Dampaknya pasti masih ada dong. Pasti ada. Karena tidak semua orang itu beriman kepada Kristus, percaya kepada Injil. Kalau begitu mereka masih berada di bawah kutuk. Berarti dunia ini juga masih di satu sisi memang masih ada di bawah kutuk. Itu orang yang tidak beriman. Sementara kita yang beriman tidak berada di bawah kutuk. Tapi kita masih bisa kena dampak? Ya bisa. Itu dampaknya mencapai puncak pada pemerintahan antikris. Di situ kutuk paling mengerikan akan dicurahkan oleh Allah ke bumi ini. Diumpamakan, disimbolkan dengan sangkakala, meterai, dan puncaknya itu cawan muka Allah. Itu semua gambaran dari kutuk. Ya. Iya. Oke, baik, Pak Bay. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Oke, kita lanjut ya, berarti ya, Pak Zem ya. Oke, baiklah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan doa-doa terobosan pemulihan ekonomi dan pembebasan hutang yang sering diadakan di gereja-gereja? Apakah itu Alkitabiah? Silakan, Pak. Ya. Alkitabiah itu apa dulu, Pak? Alkitabiah itu kan sesuatu yang ada di Alkitab.
Ya, makanya saya katakan tadi, setiap orang itu memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap hal-hal yang bersifat sekunder. Ya. Jadi ada orang yang mendeklarasikan karya Kristus, dia percaya karya Kristus, sama-sama percaya karya Kristus sudah selesai. Tapi ada golongan tertentu yang membuat sebuah deklarasi profetik, namanya khususnya di kalangan orang-orang Pentakosta karismatik menyebutnya itu sebagai deklarasi profetik, mendeklarasikan iman dia. Nah, deklarasi iman ini kan bisa terwujud, bisa juga tidak, karena iman pun bisa gagal gitu. Ya, beda dengan kalau itu diperintahkan oleh Tuhan langsung kepada kita. Misalnya begini, perintah langsung itu misalnya kamu kepada Yesua, kamu mengelilingi tembok. Tembok itu kan tebalnya 6 meter, Pak. Tingginya 14 meter. Ya kalau zaman sekarang nggak usah dikelilingi, Pak, cukup dibom dari atas saja, hancur benteng itu. Kalau zaman adanya pesawat tempur, zaman dulu kan nggak ada pesawat tempur, nggak ada pesawat tempur, nggak ada peluncur bom. Ya bagaimana bisa mereka menembus itu? Nah caranya Tuhan memerintahkan itu untuk keliling. Nah beberapa orang menafsirkan itu dengan iman, mereka bisa akan meruntuhkan benteng-benteng musuh itu dengan memiliki tembok seperti itu. Ya, tapi itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi mereka mengimani apa yang ada di dalam Alkitab itu. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Tidak ada pemaksaan, tidak ada aturan harus seperti itu. Jadi itu namanya mengekspresikan iman dia. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak ada salah, menurut saya tidak salah mengekspresikan iman. Tapi kalau sudah masalah utang piutang, Pak, yang baiknya memang utang harus diselesaikan, dibayar. Gitu ya. Boleh kita minta berkat Tuhan, Tuhan tolong saya supaya bisa keluar dari utang ini. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Kita bisa. Itu karena kita percaya memiliki Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, tapi Tuhan juga memproses kita ya supaya kita juga hidup dengan bijaksana di hari-hari ke depannya. Itu saya lebih menekankan pada kaitannya dengan ekspresi iman. Tidak boleh ada sesuatu itu seolah itu adalah seperti diperintahkan oleh Tuhan, seperti misalnya dilakukan oleh Yosua. Ya kita hanya mengimani apa yang ada dalam kitab suci, ekspresi dari iman kita. Dan ekspresi dari iman ini kan hasilnya bisa beda-beda, karena ini ekspresi dari iman kita. Jadi sekali lagi, boleh tak kita minta supaya dibebaskan dari utang? Boleh, tidak ada yang larang. Ya, tidak ada yang larang. Kita minta tuh sama Tuhan. Ya, tidak masalah. Gitu. Ya. Itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sam. Ya, Ibu Asia Hareva, apakah ingin bertanya, mengangkat tangan ini? Silakan kalau mau bertanya singkat ya, Bu ya. Singkat, padat. Silakan. Selamat malam, Pak Jonathan. Selamat malam, Pak Sam. Selamat malam. Ini terima kasih tadi atas penjelasan pertanyaan saya sebelumnya. Ini saya hanya ingin sharing aja dan menambah pengetahuan. Ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa hamba Tuhan yang tadi itu karena terikat dengan kedagingannya dan itu dikatakan tidak termasuk kutuk. Nah, saya coba cari-cari lagi ayat Alkitab karena segala sesuatu kembali ke Alkitab kita ya Pak. Apakah dengan ini menunjukkan bahwa pernyataan Petrus kepada jemaat Tuhan dulu yang mengatakan di 2 Petrus pasal 2 ayat 14 di sana dikatakan mata mereka penuh dengan nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang ya tadi dari pertanyaan saya ini bahwa firman Tuhan ini menunjukkan bahwa orang yang senang berbuat dosa dikatakan serakah gitu ya di situ. Jadi orang-orang yang masih hidup dalam dosa ini dikatakan ya terkutuk gitu. Jadi ini bagaimana menurut Bapak ini? Oh ya, saya sepakat dengan ayat itu. Tidak ada yang kontradiktif Galatia dengan di Petrus itu. Tapi pertanyaan saya, Ibu baca ayat itu ditujukan Petrus sedang berbicara kepada orang percaya atau membicarakan orang yang belum percaya? Kalau kita dilihat konteksnya berbicara itu kan dua-duanya di sana ada orang percaya dan ada orang tidak percaya. Dia berbicara kepada orang percaya di perantauan. Tetapi dia sedang membicarakan orang yang tidak percaya gitu, orang-orang yang berada di bawah kutuk gitu. Ya. Nah, jadi makanya artinya begini, orang
Ya, makanya tadi saya bilang, saya katakan begini, ya. Bisa jadi pendeta itu tadi belum diselamatkan gitu. Kalau belum diselamatkan berarti dia memang berada di bawah kutuk. Gitu. Tapi kalau orang sudah diselamatkan, dia tidak berada di bawah kutuk. Ketika dia berdosa, dosanya itu akan didisiplin oleh Tuhan. Pasti dia akan didisiplin oleh Tuhan. Kalau dia tidak bertobat, saya hanya berpikir bahwa orang itu memang tidak pernah diselamatkan dari awal. Karena orang sudah lahir baru, itu ada natur hidup baru. Siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sungguh yang baru telah datang. Jadi ketika dia berdosa, dia segera bertobat. Kalau terjadi berulang-ulang, dia memang berada di bawah kutuk karena dia tidak pernah diselamatkan. Itu. Tapi kalau orang sudah diselamatkan, saya tidak percaya bahwa dia akan melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Saya tidak percaya. Karena dia sudah memiliki natur hidup baru. DNA-nya itu hidup baru dalam Kristus sudah ada di dalam dia. Nah, itu yang Petrus bicarakan di sana gitu. Makanya ada orang yang dosanya tidak terampuni. Itu bukan orang yang diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan dosanya itu sudah diampuni. Gitu. Tidak mungkin dia akan berdosa sehingga dia tidak terampuni. Dosa tidak terampuni itu dilakukan oleh orang yang memang belum diselamatkan dan tidak ada kemungkinan untuk dia bertobat diselamatkan. Gitu. Tapi apakah mereka tidak ada di kalangan Kristen? Bisa jadi dia nanti seorang aktivis pemimpin Kristen, ya. Karena orang yang mengetahui kebenaran belum tentu dia hidup di dalam kebenaran. Hanya tahu firman Tuhan, hanya datang ke gereja, datang persekutuan, sudah tahu, tapi sebenarnya dia belum diselamatkan. Itu Bu, penjelasan dari saya. Jadi saya tetap pada pernyataan bahwa orang percaya itu sudah dibebaskan dari kutuk. Sudah dibebaskan dari Kalau memang begitu, Pak, berarti dipertanyakan sekarang dalam kutip ya status-status para pendeta hamba Tuhan yang melayani sekarang. Artinya hanya penjual tiket tapi tidak naik pesawat begitu. Jadi dipertanyakan status berarti hanya dipercayakan untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran, tapi dibiarkan dalam natur dosa seperti itu, terikat dalam kutukan seperti itu. Ini di mana kekeliruannya? Kayaknya menurut saya agak rancu sih, Pak. Gini Bu ya. Karena ini. Kalau hamba Tuhan itu kan orang pilihan Tuhan ya. Tapi kalau pendeta itu bisa saja diresmikan oleh sebuah sinode. Ya, makanya ada pendeta yang akhirnya bukannya keluar dari pendetaannya, tapi keluar dari Kristen. Ya malah menjadi orang yang berada di agama yang lain. Makanya saya tidak heran kalau memang ada pendeta yang belum diselamatkan gitu. Tidak hanya orang percaya. Nah pertanyaannya kenapa? Dia tahu kebenaran, ya, tapi dia tidak diselamatkan. Apakah mereka tidak membaca kitab suci? Baca kitab suci. Pernah diterang hatinya? Pernah. Ciri orang diselamatkan itu 1, beriman. 2, lahir baru. 3, mendapat hidup yang kekal. 4, beriman sampai akhir. 5, bertekun sampai akhir. Bertekun di dalam iman. Tetapi kalau dia sampai akhir bertekun dalam dosa, saya tidak pernah percaya bahwa orang itu pernah diselamatkan. Atau dia pernah dilahirkan baru. Itu. Nah, jadi kalau Ibu bertanya tentang pendeta-pendeta, ini kita dalam ranah diskusi ya, pendeta-pendeta yang berulang-ulang berdosa. Saya justru bertanya, sebenarnya orang ini sudah diselamatkan apa tidak gitu. Saya justru itu sekarang Pak, karena itu sangat menodai dunia pelayanan di ladang Tuhan ya. Artinya begini, banyak ada beberapa jemaat Tuhan yang malas ke gereja karena melihat realita pendetanya sendiri dan bahkan yang dikorbankannya adalah jemaatnya sendiri, anak sidinya, jemaatnya sendiri, jadi bahkan istri jemaatnya sendiri gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin perlu dipikirkan oleh gereja atau sinode-sinodal karena ya ibarat begini, kok bisa masuk di ranah pelayanan Tuhan, para hamba Tuhan, apalagi sudah dikasih predikat, sudah ditabiskan sebagai pendeta. Jadi ini sesuatu hal yang dimana kekeliruan yang tidak masuk akal, karena apalagi sudah puluhan tahun melayani gitu loh. Nah kalau dibilang dia belum lahir baru, itu sesuatu pertanyaan yang agak ya sedikit sulit untuk dijawab sih. Ya, karena dari buahnya kita bisa melihat orang itu sudah diselamatkan apa tidak, itu dari buahnya. Nah begini, inilah pentingnya apa yang disebut dengan disiplin gereja. Ya. Disiplin gereja itu penting sekali. Disiplin gereja itu perlu. Ya. Disiplin gereja itu nantinya sampai ekskomunikasi. Jadi orang itu
orang itu dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah kalau dia sudah ditegur berulang-ulang kali tapi tetap melakukan kesalahan yang sama, termasuk perzinahan. Perzinahan itu dosa berat karena berada di dalam tubuh tetapi mengikat roh. Ya. Nah, maka ketika terjadi perzinahan, pendeta itu harus disiplin, tidak boleh berkhotbah, tidak boleh berada di mimbar. Ya, karena dia sudah tidak bisa menjadi teladan di sana. Ya. Karena dosa perzinahan itu adalah dosa yang sangat serius sekali. Ya. Maka itu harus seperti itu. Ya, kalau saya tegas, dosa perzinahan harus didisiplin. Nah, kalau terjadi berulang-ulang sekali lagi, maka inilah tugas. Mari kita bersama-sama. Mudah-mudahan di sini ada banyak pemimpin gereja. Jangan dianggap remeh. Itu dipanggil, didisiplin. Tapi ingat, prosedurnya harus jelas. Tuduhan kepada seorang hamba Tuhan harus disertai dengan bukti-bukti. Tidak boleh tuduhan nantinya jadinya kan fitnah. Saya pernah waktu itu almarhum mertua saya masih hidup, didatangilah oleh seorang pendeta muda di sebuah gereja. Kebetulan saya waktu itu ada di tempat mertua saya. Ini saya ceritanya di satu gereja. Nah, dia itu bilang, saya bermimpi katanya. Ini mimpi. Kalau yang ibu katakan tadi mungkin adalah sebuah fakta. Ini mimpi. Mimpi apa? Kata mertua saya, ini gembalanya tuh, gembala kita, pendeta kita. Di mimpi itu saya melihat bahwa dia sedang berzina dengan seorang perempuan gitu. Ya. Nah, berzina dengan seorang perempuan dan jatuh di dalam dosa. Dia berulang-ulang cerita itu. Saya mendengar, saya nggak anu juga karena yang diceritakan ini saya kenal dia pendeta itu walaupun tidak akrab tapi saya kenal. Pak, saya tanya, itu mimpi atau memang benar-benar terjadi? Mimpi. Bapak tahu enggak? Kalau Bapak cerita itu mimpi itu Bapak ceritakan ke orang nanti dianggap orang sebagai kebenaran. Orang nanti akan berpikir Bapak itu sudah berzina. Bapak ada berdoa untuk gembalanya itu, pendetanya? Nggak ada. Lah kenapa Bapak sekarang bergosip? Ya. Lah, dia cepat pulang mendengar saya. Mulai dari sekarang Bapak berdoa untuk gembala Bapak dan jangan bicara apapun kepada orang lain karena belum terjadi, karena hanya mimpi. Belum terjadi, jangan bicara apapun. Sebaiknya Anda datangi orang yang Anda bermimpi kepada dia, datangi dia, bicara dengan dia, gembala Anda sana. Jangan menyebarkannya kepada orang lain. Sebulan kemudian pendeta muda ini keluar dan gembala ini tidak terbukti berzina. Tidak terbukti sama sekali. Nah, jadi prosedurnya harus jelas. Ya, kita tidak bisa menerima asal tuduhan kepada seorang pendeta, tapi sebelum kita melakukan disiplin harus jelas kesalahan itu apa. Nah, jangan kata anu nggak bisa, harus bukti. Itu. Nah, jadi bukti. Tetapi kalaupun benar orang ini melakukan dosa berulang-ulang, benar ada bukti faktanya harus disiplin. Jangan sekali saja ada seorang pendeta berzina harus langsung didisiplin. Bukan berarti kita tidak begitu dia menyadari dosanya, berjanji tidak mengulangi lagi, kita menerima dia kembali sebagai saudara seiman. Tapi mimbar apakah boleh? Jangan dikasih ke mimbar untuk sementara. Tapi apakah dia boleh melayani? Silahkan melayani, tapi jangan dikasih mimbar. Karena seorang gembala, pemimpin jemaat harus bisa memimpin rumah tangganya sendiri, menjadi kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan bagi anak. Apakah kita tidak punya dosa, kelemahan? Kita punya kelemahan. Makanya Bapak mendisiplin kita. Itu loh, kita disiplin. Cuman sekali lagi, saya tidak percaya bahwa orang yang sudah diselamatkan itu bertekun dalam dosa. Kalau dosa berulang-ulang itu namanya bertekun dalam dosa namanya. Saya hanya memikirkan bahwa orang ini sebenarnya belum pernah diselamatkan. Karena bagaimanapun natur hidup baru itu akan membawa orang itu kepada, begitu dia jatuh, dia akan, aku sudah jatuh, aku akan berbalik. Ya, jadi dia menyadari dosanya dan dia tidak akan mengulangi dosa. Dan yang berikutnya di samping disiplin itu kita perlu yang disebut dengan pembapaan. Ya, jadi harus ada memang mentoring, bukan pembapaan, mentoring. Ya, jadi harus ada otoritas-otoritas yang ditetapkan di dalam gereja. Ya, ini dalam kepemimpinan yang bersama majemuk. Jadi tidak ada namanya kekuasaan tunggal dalam gereja, tapi ada kepemimpinan majemuk di mana satu sama lain bisa saling menguatkan, bisa saling mengingatkan dan bisa mendisiplin satu sama lain apabila terjadi kekeliruan, mendisiplini untuk kebaikan supaya saudara yang berbuat dosa itu bertobat, dipulihkan, kamu menerimanya kembali. Ya. Saya sepakat dengan Ibu bahwa memang itu tidak bisa jadi teladan. Sangat-sangat sepakat sekali. Pendeta yang berzina tidak bisa menjadi teladan, tapi dia menjadi skandalon. Skandalon itu batu sandungan. Skandalon, kata Yesus, itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi akhirnya kok pendeta aja berulang-ulang gitu, apalagi kita. Jadi akhirnya nggak apa-apa deh kita berzina juga. Nah kan, jadi skandalon artinya. Bukan.
Nah, ya memang sih Pak itu ada yang tadi yang berzina dikeluarkan dari pelayanan gereja dari pendeta, yang melakukan homo juga dipecat dari pendetanya. Tetapi masalahnya sekarang ya juga begini, tentunya pasti ada penggemalaan ya. betul. Namun bicara mengenai kutuk tadi, karena tadi seakan-akan kan dia tidak terlepas dari kutuk itu. Jadi apakah karena tadi Bapak sempat menyinggung, saya menyimak tadi penjelasan dari pertanyaan sebelumnya bahwa yang bertanya tentang namanya pelayanan khusus ya. Apakah dia hanya cukup pengakuan dosa atau diadakan pengakuan khusus? Tapi tadi Bapak kan seakan-akan tidak menerima yang namanya pelayanan khusus pribadi seperti itu ya, pelepasannya. Jadi ini di mana ranah pelayanannya ini sekarang? Di pelayanan pelepasan secara pribadi atau hanya cukup pengakuan dosa melalui mentor-mentor rohaninya supaya lepas dari kutuk itu? Pengakuan dosa itu kan penting karena dosa-dosa aktual, dosa-dosa orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia melakukan dosa, tidak ada cara lain selain daripada pengakuan. Dia harus mengaku dosanya, bertobat, meninggalkan dosa-dosa itu. Tentu saja ini kan melalui sebuah doa biasanya. Dia ucapkan, dia harus mengaku di hadapan Tuhan, dan kita biasanya membawanya di dalam doa. Ya. Tapi akibat dari dosa-dosanya itu harus diselesaikan. Iya. Harus baiklah mungkin. Iya, silakan Mas. Walaupun tetap ada konsekuensinya ya Pak. Iya, harus diselesaikan itu. Artinya dia harus bertanggung jawab, entahkah itu di ranah hukum ataukah melalui penyelesaian melalui jalan damai. Gitu. Yang penting artinya setelah dia mengaku dosa, tidak cukup dia mengaku dosa, dia harus diselesaikan itu. Ya, kadang-kadang ada orang yang membawanya ke ranah hukum misalnya, atau ada yang itu adalah konsekuensi logis akibat dari kesalahannya sendiri. Dan Tuhan pun tidak membela karena Bapa mendisiplin anaknya. Ya. Yang anaknya ini nanti bisa belajar dari kesalahan itu dan berbalik. Tapi saya kembali tadi pada bahwa ketika kita berada dalam Kristus, saya percaya kita udah bebas dari kutuk gitu. Karena kutuk ini satu paket dengan dosa. Tapi ketika orang terus-menerus berbuat dosa, pemikiran saya ialah orang ini memang berada di bawah kutuk, belum pernah diselamatkan. Kalau dia belum pernah diselamatkan, berarti dia tetap berdosa. Dan kalau dia tetap berdosa, berarti dia berada di bawah kutuk. Dan dia tidak bisa lepas dari keadaan terkutuk itu sampai dia menaruh iman kepada Kristus dan dia diselamatkan. Barulah dia benar-benar bebas dari kutuk itu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir berhubungan dengan itu. Nah, kalau memang begitu, tingkat ya Bu Asia, karena masih ada pertanyaan yang lain. Ya, bagaimana pemimpin-pemimpin sinodal untuk mengetahui bahwa orang ini masih terikat kutuk atau tidak, supaya jangan dibiarkan masuk dalam ranah pelayanan Tuhan, supaya jangan menodai pelayanan dan nama baik para hamba Tuhan. Bagaimana menurut Pak? Dari buahnya kita lihat, Pak. Bu. Enggak, maksudnya mengantisipasi supaya ketika ada penerimaan para yang melamar menjadi pendeta, bagaimana solusi supaya tahu pimpinan gereja atau pimpinan sinodal atau bagian penerimaan calon-calon hamba Tuhan ini supaya jangan terlanjur masuk. Jadi bagaimana cara mengetahui ini untuk mengatasi hal-hal orang-orang seperti ini yang belum lahir baru atau yang belum lepas dari kutuk masuk dalam pelayanan Tuhan, jangan sampai sempat. Bagaimana itu Pak? Waduh, kalau diadakan siasat gereja. Kalau seperti itu memang agak sulit Bu. Karena waktu zaman Rasul Yohanes sekalipun, Yohanes ketika menulis, ingat, bahkan di antara kamu sendiri ada banyak antikris katanya. Di antara kamu ada banyak antikris. Lu pernah baca dari 1 Yohanes itu? Ya. Kamu sendiri ada banyak antikris gitu. Ya. Nah, jadi kita hanya dapat melihat tanda-tandanya itu dari buahnya lah kamu akan mengenal orang-orang itu. Jadi sebelumnya kita tidak bisa. Bahkan ketika orang menanam gandum, ada benih yang ditaburkan gitu, lalang gitu. Ya. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita kan melihatnya ketika gandum dengan lalang ini tumbuh dan menghasilkan. Apa yang dihasilkan buahnya kan beda. Nah itu memang di depan. Kalau di depan kita tidak bisa langsung melihat. Iya. Iya baik. Mungkin mungkin kita lanjutkan nanti dulu ya. Terima kasih banyak Bu Asia. Setidaknya gereja menerapkan, dia sudah punya kriteria-kriteria. Apakah kriteria-kriteria penerimaan seorang hamba Tuhan ini jadi seorang hamba Tuhan itu setelah diterapkan atau tidak? Nah, jadi penerapan dari kriteria-kriteria yang ditetapkan itu jangan dilonggarkan. Itu saja. Jangan memperlonggar kriteria-kriteria penerapan kriteria untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nggak apa-apa lah, kita terima saja dia, kasihan dia. Nah, karena gara-gara kasihan, dilantiklah dia menjadi pendeta misalnya. Bisa jangan gitu ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sem. Terima kasih Bu Asia. Terima kasih pertanyaannya.
Ya, makasih Bu Asia Reva. Wow, ini pertanyaannya luar biasa ini ya dari Bu Asia.